situ ya. Nah, silakan adik-adik eh, bisa membaca ya, mumpung masih semester 3 ya, masih sampai nanti adik-adik lulus belum membaca volume 2. Nah, tuntas ke volume 2 mulai awal sampai kemudian semua atau volume 2. Dalam hal cedera yang sifatnya multiple, maka terdapat aturan coding morbiditas untuk coding multiple condition atau yang disebut dengan kondisi ganda. Kemudian, nah, untuk kondisi ganda adalah pilihan kondisi yang paling parah atau yang membutuhkan sumber daya yang besar atau paling dominan sebagai main condition. Bila tidak ada predominan, gunakan istilah multiple fracture, multiple head injury, atau HIV disease, disease resulting in multiple infection yang diikuti dengan daftar kondisi dan rinciannya. Berarti ini sesuai dengan aturan yang ada di volume 2 ya. Kalau dulu adik-adik akan apa ya sudah mengenal aturan aturan coding atau yang berkaitan juga kode yang rule MB di situ ya. Nah, kalau rule MB juga kita tahu bahwasanya kita harus mengkode sesuatu yang istilahnya apa dan di situ yang paling membutuhkan sumber daya paling besar atau yang paling dominan. Nah, di kasus pada kasus di rumah sakit ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan itu pasti ditemukan diagnosisnya banyak di situ. Nah, beberapa diagnosis atau lebih dari dua atau tiga di situ diagnosis atau lebih dari satu, sehingga kita sebagai tenaga coder harus memastikan yang dinamakan diagnosis. Nah, adik-adik bisa mengecek dia apa di resume medisnya seperti apa. Nah, yang membutuhkan sumber daya paling besar ya itu yang paling digunakan untuk diagnosis utama seperti itu ya. Untuk kode ganda dan cedera dan sebab luar, ini kode utama untuk cedera atau keracunan yang diderita dan kode tambahan untuk menjelaskan sebab luar meliputi jenis sebab luar, tempat kejadian atau place of occurrence dan aktivitas saat kejadian. Tuh. Pemanfaatannya dalam bidang epidemiologi guna untuk upaya pencegahan dan penanggulangan cedera dan keracunan. Manfaat lain adalah hal reimbursement, asuransi untuk kecelakaan kerja dan lalu lintas, atau juga dapat diidentifikasi kasus terhadap hukum atau legal aspek lah. Kalau di sini ya, nanti kode ganda itu juga yang berkaitan dengan cedera ataupun keracunan itu juga dapat ditambahkan dengan penyebab luar di situ ya. Salah satunya, kenapa kok ada kode ganda juga? Itu juga sebagai bidang epidemiologi untuk pencegahan dan penanggulangan cedera ataupun keracunan di situ. Berarti silakan kalau emang ada ada kasus di situ, silakan kalau dia emang cedera ya ditambahkan penyebab luarnya seperti apa di situ. Nah, sama halnya dengan kalau kita yang berkaitan dengan reimbursement. Adik-adik sudah mengenal ya, sudah sepertinya sudah dari reimbursement kita bisa melihat misalkan kita mengaca yang berkaitan dengan JKN ataupun BPJS di situ. Nah, yang klaim yang berkaitan dengan BPJS itu dikenal dengan inajibijis seperti itu. Nah, inajibijis dari mana? Ya, didapat dari kode ICD-10 sama ICD-9-CM di situ. Jadi kombinasi antara ICD-10, ICD-9-CM nanti dimasukkan ke aplikasi InajBGIS, kemudian di grouping di situ, kemudian muncullah yang namanya kode InajBGIS sehingga muncullah yang namanya sebuah tarif di situ. Nah, semakin kita rinci yang berkaitan dengan cedera, codingnya di situ, semakin juga rinci juga yang berkaitan dengan tarifnya di situ. Jadi apa yang kita kode itu akan menghasilkan suatu pembiayaan kesehatan atau klaim di situ ya.
Banyak kode cedera yang diklasifikasikan berdasarkan tipe general general cedera seperti wound injury internal dan injury superficial. Lah, ini sudah kita biasanya sudah kenal ya, sudah silakan dibaca-baca lagi yang berkaitan dengan litem biasanya adapun yang perlu diklasifikasikan mulai dari open wound, injury, superficial ini sudah ada terutama di awal kode S di situ. Kalau kita lihat di kode S atau bab yang berkaitan dengan cedera di situ pasti selain ada include sama exclude biasanya ada catatan. Catatan-catatan klasifikasi yang berkaitan dengan cedera di situ. Perhatikan si dan si also agar kode akurat. Pasti adik-adik kalau kita mengkode yang berkaitan dengan cedera, kita harus memastikan juga di situ apakah ada tanda baca yang berkaitan dengan ICD. Salah satu tanda bacanya ya apa? Si sama si also di situ. Kalau kita buka di volume 3, jangan lupa di situ biasanya ada yang berkaitan penunjuk silang ya. Arti si also kan penunjuk silang di situ. Ya, jangan lupa jika ada si sama si also ya lihatlah yang dirujuknya seperti itu. Bila terdapat cedera ganda, kodelah cedera yang paling parah dahulu sebagai ditentukan oleh dokter yang bersangkutan sebagai kode utama. Ya, ini yang untuk memastikan apakah dia masuk ke kode utama atau kode sekunder. Nanti kode utama itu yang paling parah dulu seharusnya di situ pasti, tapi kita harus tahu dulu perjalanan suatu penyakitnya bagaimana, apa yang diobati. Nanti yang paling parah itu paling banyak yang diobati, yang sering diobati, yang paling keluar banyak di situ. Yang mana sih orang ini sakitnya? Sakit apa? Nah, sakit apanya itu harus kita obati sesuai dengan tindakan yang ada di situ. Nah, kan tapi biasanya kalau sudah ada di lapangan, kita bahwasanya kode yang kita buat itu sesuai dengan kode yang dibikinkan dokter di situ. Jika ada sesuatu yang menurut kode itu salah, lah petugas itu harus wajib untuk mengklarifikasi dulu kepada dokter seperti itu. Bila digunakan kode cedera ganda, sebaiknya ditambah kode yang lebih spesifik guna memperjelas. Nah, misalkan ada kode ganda, ya silakan ditambah di situ sebagai untuk penjelas. Seperti itu. Tipe dan jenis cedera. Pada awal bab 19 terdapat notes tentang jenis-jenis atau tipe cedera seperti superficial injury, open wound, dan seterusnya. Perlu diperhatikan karena di masing-masing rubrik sudah tidak lagi dijelaskan lebih rinci. Jadi pada awal bab 19 yang berkaitan dengan cedera itu sudah ada klarifikasi yang berkaitan dengan tipe cederanya di situ. Terdapat pula keterangan tentang coding single injury atau cedera tunggal dan multiple injury. Nah, bagaimana yang disebut dengan single injury, terus yang multiple injury, itu sudah ada keterangan di bab 19. Oke, ini yang berkaitan dengan bab 19 ya, yang berkaitan dengan cedera, keracunan, dan akibat tertentu lainnya dari sebab luar yang akan diklasifikasikan di S00 sampai T98. Ada pengecualian ya. Jika dia cedera atau trauma yang berkaitan dengan kelahiran, dia akan diklarifikasi di P10 sampai P15. Sedangkan untuk trauma obstetrik, dia akan diklarifikasikan di O70 sampai O71. Seperti itu. Nah, ini adalah blok-blok kategori mulai dari S00 sampai T ya. T98 ya. Nah, ini perbedaannya adik-adik. Untuk S ini adalah cedera yang berkaitan dengan satu regio tubuh. Sedangkan kalau T ini biasanya terutama di T00 sampai T07 ini yang berkaitan dengan multiple regio seperti itu. Ya, kalau S ini sudah single istilahnya ya, cedera satu regio, sedangkan untuk T00 sampai T07 ini yang berkaitan dengan cedera beberapa regu tubuh atau yang disebut multiple. Nah, multiplenya bagaimana? Multiplenya itu dari
S00 sampai S99. Apabila ada multiple, ada dua regio, dia akan diklarifikasikan di multiple. Seperti itu. Untuk bab ini menggunakan bagian S untuk decoding berbagai tipe cedera yang akan terkait bagian tubuh tunggal, sedangkan untuk bagian T mencakup cedera pada beberapa atau multiple. Bagian tubuh atau bagian tubuh yang tidak dirinci atau sekalian dan akibat lain itu dari sebab luar. Bila mana letak multiple dari cedera dirinci atau specified pada judul kategori, kata with menunjukkan keterlibatan kedua letak lokasi, sedangkan kata n menunjukkan keterlibatan salah satu letak. Nah, ini kalau with sama n ini sudah kita bahas dulu di pengantar KKPMT yang berkaitan dengan tanda baca. Apa sih perbedaan with sama n? Kalau with itu keterlibatan kedua letak atau lokasinya di situ. Sedangkan kalau N dia menunjukkan keterlibatan salah satu letaknya seperti apa. Nah, nanti bisa kalau N itu bisa salah satu di situ. Prinsip coding multiple pada cedera sedapat mungkin harus diikuti. Kategori kombinasi untuk coding multiple pada cedera disediakan untuk digunakan bila mana tak ada detail yang cukup memenuhi untuk menjelaskan kondisi individu atau untuk tujuan tabulasi primer di mana kode tunggal lebih disukai untuk perekaman. Jika tidak, komponen cedera harus dikode secara terpisah. Nah, di situ. Berarti kode multiple itu yang berkaitan dengan kode itu cedera multiple itu yang berkaitan dengan kode yang S tadi, yang satu regio di situ. Tapi jika tidak ada fasilitas di situ antara dua organ, berarti silakan. Kode-kode cedera itu harus dikode secara terpisah di situ. Jika ada yang memfasilitasi di situ dua regio sekaligus, dia masuk ke multiple. Akan tetapi kalau dia tidak ada di situ, dua organ tersebut tidak ada, ya silakan dikode secara terpisah. Blok kategori bagian S dan juga pada T00 sampai T14 serta T90 sampai T98 yang berisikan cedera yang diklasifikasikan pada level 3 karakter dalam kelompok tipe sebagai berikut. Berikut adalah jenis-jenis cedera yang termasuk di dalam kelompoknya. Ya, contohnya apa di sini? Nah, cedera superficial. Nah, luka terbuka atau open wound, kemudian fraktur. Nah, kemudian ada fraktur tertutup, ada terbuka, juga ada yang namanya dislokasi di situ ya. Nah, ingat kalau fraktur pasti ada digit kelima ya, yaitu yang berkaitan tambahan, kode yang berkaitan tambahan ya itu tertutup ataupun terbuka. Kemudian ada keseleo, dislokasi, renggangan dan tekanan ya. Kemudian ada cedera saraf dan korda spinalis. Kemudian ada cedera pembuluh darah, ada cedera otot dan tendon. Kemudian ada cedera remuk, ada amputasi traumatik, ada cedera pada organ dalam, ada juga yang berkaitan dengan cedera lain yang tak dirinci itu ya yang berkaitan dengan cederanya. Di ini juga sudah ada di awal bab 19 di situ ya. Cedera superficial seperti abrasi dan kontisio ini tidak perlu dikode jika terdapat cedera yang lebih berat pada lokasi yang sama. Ingat, kita mengkode sesuatu yang berat. Kalau memang ada sesuatu yang lebih berat, ya udah kita bisa mengambil kode yang lebih berat atau kondisi yang lebih berat situ. Bila mengkode cedera ganda, misalnya fraktur tibia dan fibula, beri kode yang terpisah kecuali tersedia di kode kombinasi. Situ ya. Nanti kombinasi itu ada yang berkait yang kombinasi itu kan berkaitan dengan multiple. Nah, ada juga ada kasus dia ada di dua fraktur ya, dua patah tulang tapi tidak bisa disatukan atau tidak termasuk di kode multiple. Sehingga berilah kode yang terpisah di situ ya.
Bila mana cedera primer menimbulkan kerusakan minor pada pembuluh darah atau saraf perifer, maka cedera primer dikode terlebih dulu, baru dikode tambahan untuk cedera minornya. Demikian pula sebaliknya. Nah, ingat di situ adalah cedera yang berkaitan dengan diagnosis ya, diagnosis utama ataupun diagnosis sekunder. Kita harus memilihnya sehingga pengkodean kita akurat. Jangan sampai ada beberapa diagnosis, tapi kita salah menentukan kode utamanya seperti apa. Untuk fraktur di sini, fraktur diklasifikasikan berdasarkan kondisi terbuka ataupun tertutup. Nah, ini adalah tambahan ya biasanya pada digit kelima, yaitu penambahan yang berkaitan dengan terbuka ataupun tertutup. Ya, 0 sama 1 di situ ya untuk digit ke-5. Untuk fraktur tertutup adalah fraktur yang tanpa disertai luka terbuka pada kulit. Sedangkan untuk fraktur terbuka adalah yang disertai luka terbuka pada kulit. Jika tak ada keterangan, maka dikode sebagai tertutup. Ini sudah penjelasan ya di ICD ya, penambahan 01 di mana ini perbedaan antara fraktur tertutup sama fraktur terbuka. Ya. Dalam ICD-10 terdapat catatan tentang tipe fraktur dan tergolong manakah fraktur tersebut, baik itu terbuka ataupun tertutup. Misalkan fraktur tertutup, contohnya apa? Fraktur yang berkaitan dengan commiute, green stick, dan lain-lain. Dan juga ada fraktur terbuka, contohnya apa? Ada kompon, punctur, dan lain-lain. Pada fraktur ganda ataupun multiple, kode utama disesuaikan dengan derajat keparahan atau severity frakturnya. Dokter yang bersangkutan harus menentukan sekuensialnya. Jika tidak dapat dikode kombinasi, maka fraktur dapat dikode terpisah dan diurutkan sebagai derajat keparahannya. Di situ sudah jelas. Jika tidak difasilitasi di kode kombinasi, dicek yang parah, patah tulangnya yang lebih parah itu sebagai kode utamanya di situ. Tapi untuk fraktur yang satunya lagi ya tetap dikode di situ. Tapi yang dikode utama yang parah dulu di situ. Fraktur patologis adalah fraktur yang terjadi bukan karena trauma, melainkan akibat suatu penyakit, umumnya terjadi secara spontan. Untuk kasus ini perlu juga dikode underlying disease-nya, misalnya osteoporosis, cause of pathologic fracture of neck of femur. Di situ dia istilahnya bukan karena cedera ataupun jatuhnya ya, tapi karena dia suatu penyakit yaitu osteoporosis ya. Sehingga dia mengalami osteoporosis yang mengakibatkan dia patah tulang pada batang femur misalnya seperti itu. Oke, mungkin itu dari PowerPoint saya. Kemudian ada tambahan di sini. Nah, kalau ini silakan adik-adik bisa baca ya sendiri di mana untuk kode multiple. Nah, untuk kode S itu adalah pengkodean berbagai jenis cedera regio tunggal pada tubuh, sedangkan untuk T adalah untuk cedera regio ganda ataupun regio yang tidak dijelaskan pada tubuh, di samping untuk keracunan atau konsekuensi lain tertentu dari penyebab luarnya di situ ya. Silakan. Ini akan diklasifikasikan di T00 sampai T07 yang berkaitan dengan cedera yang melibatkan regio ganda pada tubuh. Ada include sama exclude ya. Untuk T00 sampai T07 yang termasuknya adalah cedera bilateral anggota pada daerah tubuh yang sama menurut jenis pada dua atau lebih daerah tubuh pada S00 sampai S99 itu yang termasuk include-nya. Nanti cedera yang diklasifikasikan di T00 sampai T07 itu adalah regio dari S dua regio dari S00 sampai S99. Kemudian ada exclude di sini. Nah, ada Sambut
di L55 poin das, luka bakar dan korosi di T20 sampai T32, ada frostbite T33 sampai T35, kemudian ada gigitan poin 4, kemudian ada cedera ganda yang hanya melibatkan satu daerah tubuh. Bisa dilihat di kode S di situ ya. Ini adalah yang berkaitan dengan T00, di mana tentang cedera permukaan yang melibatkan daerah ganda pada tubuh. T01 itu adalah luka terbuka yang melibatkan daerah ganda pada tubuh. Kemudian untuk T02 yaitu fraktur yang melibatkan daerah ganda pada tubuh. T03 yaitu dislokasi sprain strain yang melibatkan daerah ganda pada tubuh. Kemudian ada cedera remuk melibatkan daerah ganda pada tubuh. T05 dia yang berkaitan dengan amputasi trauma yang melibatkan daerah ganda pada tubuh. Kemudian untuk T06 itu adalah cedera lain pada daerah ganda tubuh, dan T07 itu adalah cedera ganda yang tidak dijelaskan. Oke, PowerPoint-nya tidak muncul ya. Bentar. Oke, ini ya. Berarti untuk T00 sampai T07 ya. Berarti ada mulai dari eh, cedera permukaan sampai juga cedera ganda yang tidak jelaskan. Silakan adik-adik ini juga bisa langsung dibaca ya di situ. Apa yang disebut dengan cedera superficial itu sudah ada ya. Silakan adik-adik bisa membaca. Terus open wound meliputi apa saja itu juga sudah kita bahas untuk pertemuan sebelumnya ya. Nah, ingat untuk yang berkaitan dengan fraktur, dia akan terbuka ataupun tertutup, yaitu tambahan 0 sama 1. Ya, kemudian ini dislokasi spring sama string. Kemudian itu. Kemudian ini yang berkaitan dengan T00 sampai T07 ya. Ini sudah ada untuk ICD-nya. Silakan adik-adik bisa dipelajari atau bisa juga adik-adik nanti sambil sambil mengerjakan praktikum ya di situ ya. Sambil membaca yang mulai T00 sampai T07. Berarti yang istilahnya untuk T00 sampai T07 itu yang berkaitan dengan cedera multiple itu. Baik, adik-adik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan, Dek. Izin bertanya tentang pengkodean multiple. Semisalkan ada dislocation hip dengan dislocation ankle, di mana keduanya itu termasuk ke dalam. Halo, halo, Yoja, suaranya terputus-putus ya? Izin Bapak, apakah masih putus-putus? Iya, sudah mendingan. Baik, izin bertanya terkait pengkodean Iya, multiple. gimana, Yoja? Iya, gimana? Untuk semisal ada dislocation hip dengan ankle, di mana kedua organ keduanya itu termasuk ke lower limb. Untuk Halo, yalah, suaranya terputus ya? kalau begitu saya chat saja aja Halo, Pak di kolom chat. chat aja ya. Ya, Baik, terima kasih Bapak. silakan. Kolom chat, ya intinya aja. Ya, silakan. Kalau ada yang lain bisa ditanyakan. Oke, itu ya sambil kita menunggu Yojarum ya untuk mengetikkan. Soalnya tadi kok yang awal lancar tapi di tengah-tengah kok terputus-putus di saya. Oke, baik adik-adik, nanti setelah materi silakan adik-adik di situ untuk praktikumnya silakan dikerjakan besok ya. Besok juga segera diupload di situ ya. Jangan lupa ada 2 R4 ya, yaitu R4 yang berkaitan dengan praktikumnya yang disertai dengan 3 L-nya
di situ. Kemudian R4 yang berkaitan dengan tugas teori seperti itu. Silakan besok bisa adik-adik kerjakan di situ ya. Dan mohon maaf besok tidak bisa bertemu secara luring dengan satu alasan ya. Nanti untuk labnya kemungkinan kita gunakan untuk rapat besok pukul 1. Oke, di sini ya. Semisalnya ada dislokasi. Semisalnya ada dislokasi pada hip dan ankle, di mana keduanya itu masuk ke lower limb. Apakah termasuk kode T multiple atau masuk ke kode S di mana kode sendiri-sendiri? Oke, di situ ya. Baik, kalau yang berkaitan dengan hal tersebut ya, itu yang berkaitan apabila di situ kita cek di ICD apakah ada lower limb nggak di situ. Kalau emang ada lower limb, silakan adik-adik bisa memasukkan di kode yang berkaitan dengan multiple di situ. Akan tapi eh, kalau sama daerah ya masih ya silakan di kode multiple di situ. Bentar. Kondisi pada hip. Hip ini kan berkaitan dengan itu ya, apa? Panggul ya di situ ya. Panggul dan ankle. Nah, dia masuk ke lower limb. Apakah dia masuk ke lower limb atau kode yang berkaitan dengan multiple ataupun kode S. Jadi silakan kalau emang itu bagian ada yang berkaitan dengan lower limb, silakan bisa bisa dikode langsung di situ. Akan tapi kalau beda regio itu bisa kalian kode sendiri-sendiri gitu ya. Nanti silakan kalau emang ada lower limb di situ gunakan lower limb. Gitu ya, Yoja. Jadi baik Pak, terima kasih banyak. Oke, silakan ada yang lain? Oke, ada nggak? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita bisa akhiri untuk perkuliahan pada malam ini. Silakan mulai besok bisa dikerjakan untuk praktikumnya. Saya tunggu di GC untuk hari besok juga untuk dikumpulkan. Ada teori ataupun dan ada praktek. Baik, mungkin semoga bermanfaat. Untuk PowerPoint-nya sudah saya share di Google Classroom. Selamat istirahat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Kita Oke, kita live ya.